Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mia Pulmasari dengan NIM 211210068. Saya dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pramuka untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pramuka dengan dosen pengampu Ibu Fitria Melinda MPDI. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai apa itu kode kehormatan pramuka, apa saja kode kehormatan pramuka, dan apa saja prinsip yang menjadi dasar kepramukaan. Kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar yang meliputi janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Ada dua jenis kode kehormatan pramuka, yakni Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka ini berisikan tentang janji anggota pramuka, sedangkan Dharma Pramuka berisikan tentang ketentuan moral. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup anggota gerakan pramuka yang harus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterkaitan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Anggota gerakan pramuka harus memiliki fisik yang kuat dan harus memberanikan diri, saling tolong-menolong, harus cepat memahami, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka dunia dimulai pada tanggal 25 Juli 1907 ketika Lord Baden-Powell sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan suatu perkemahan di Pulau Bronsia selama 8 hari. Dan pada tahun 1908, Baden-Powell ini membuat sebuah buku sebagai prinsip dasar pramuka yang berjudul Scouting for Boys, artinya pramuka untuk laki-laki. Namun, di tahun 1912, adik perempuan Baden-Powell ini membentuk suatu organisasi pramuka untuk perempuan yang diberi nama Girls Guides. Nah, di tahun 1918, Baden-Powell ini kembali membentuk Robert Scout, yaitu organisasi pramuka bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun. Selanjutnya, sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Gagasan organisasi yang dibentuk oleh Baden-Powell ternyata menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda. Belanda yang saat itu menguasai Indonesia membawa gagasan tersebut masuk ke dalam Indonesia. Akhirnya mereka pun mendirikan organisasi yang disebut NIP atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, gerakan pramuka mulai digemari sehingga terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdiri Persatuan Antar Pemuda Indonesia. Kemudian di tahun 1936 berubah nama menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. BPPKI inilah yang melakukan kegiatan Perkeno atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMOE. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya Jambore sampai sekarang. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka mulai diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat, sehingga setiap tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai sistem AMONG. Sistem AMONG ini adalah cara pelaksanaan pendidikan dalam gerakan pramuka, yaitu Ingarso Sengtulodo, Ingmadia Mangunkusumo, dan Puri Handayani. Sistem AMONG ini digugus pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan menuliskan Ingarso Sengtulodo, Ingmadia Mangunkusumo, dan Puri Handayani ke dalam bentuk sandi rumput dan sandi kotak 2.
Untuk pembuatan sandi rumput, kita bisa menggunakan rumus dengan huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Untuk huruf yang A sampai E ini, rumputnya pendek. Untuk O, rumputnya dipanjangkan. Selanjutnya, untuk mempermudah kita dalam mempelajari sandi rumput ini, kita bisa menggunakan kata kunci yaitu dari Ano sampai Zoroaster. Kita langsung ke contoh kalimatnya, yaitu Ingarso. Ingarso itu huruf I ada Islam. Sesuai dengan rumus kita tadi, yaitu untuk A, I, U, E itu menggunakan rumputnya yang pendek, berarti Ingarso, I. Selanjutnya huruf N. N itu dalam kata kuncinya notes. Notes itu ada huruf O dengan E. Berarti O-nya rumputnya dipanjangkan dan E-nya pendek. Selanjutnya itu huruf G. G dalam kata kunci yaitu golongan. Golongan itu ada huruf O, O, A. Berarti Rumputnya panjang, pendek. sebenarnya itu ada huruf M lagi. Sama seperti tadi, rumputnya pertama panjang, lalu pendek, terus ada huruf G lagi. Selanjutnya itu huruf A. A itu dalam kata kunci ano, berarti ada huruf A dan O. Berarti pertama rumputnya pendek, terus panjang. Selanjutnya itu huruf R. Dalam kata kunci R itu berarti rasohe. Rasohe berarti ada huruf A, O, E. Berarti pertama rumputnya pendek, terus panjang, terus pendek. Selanjutnya huruf S. S itu dalam kata kunci Sahara. Berarti ada huruf A, dan A lagi. Berarti pertamanya rumputnya pendek, pendek, pendek. Nah, terakhir itu huruf O. Dalam kata kunci huruf O itu O mono, berarti ada 3 huruf O, berarti rumputnya panjang semua. Nah, di dalam sandi rumput itu penggunaan spasinya menggunakan yang seperti ini. Seperti ini ya. Untuk kalimat seterusnya itu sama seperti yang tadi. Intinya kita harus hafal kata kunci dari Ano sampai Zoroaster. Selanjutnya sandi kotak 2. Sandi kotak 2 itu bentuknya seperti ini. Nah, di setiap kotak itu
mempunyai 3 huruf. Nah, di setiap huruf kedua itu dikasih tanda titik 1 dan untuk huruf ketiganya itu dikasih tanda titik 2. Nah, misal contoh kalimatnya itu seperti ingatso. Nah, untuk huruf I, kita lihat arah garisnya. Itu dari sini, ini garisnya, berarti ke arah kanan. Nah, di huruf I itu ada tanda titik 2, maka di sini kita kasih juga tanda titik 2. Selanjutnya huruf N. Kita lihat juga bentuk garisnya. Bentuknya seperti kotak, membentuk kotak. Nah, untuk huruf N ini juga ada tanda titik, tapi tanda titiknya cuma 1. Berarti di sini kita kasih titik 1. Selanjutnya huruf G. Huruf G ini garisnya. Nah, huruf G ini tidak ada titiknya karena dia huruf pertama, di sini tidak ada titik. Selanjutnya huruf N sama seperti yang tadi. Huruf G juga sama. Selanjutnya huruf A. Huruf A kita lihat garisnya ke arah kiri. Selanjutnya huruf R. Huruf R kita lihat garisnya membentuk seperti setengah kotak. Nah, di huruf R ini ada tanda titik 2. Berarti kita kasih juga titiknya 2. Selanjutnya huruf S. Huruf S ini kita lihat garisnya seperti ini. Nah, selanjutnya huruf O. Huruf O itu garisnya seperti ini, membentuk kotak. Di huruf O ini ada titik 2 juga, berarti di sini kita masukkan titik 2. Nah, begitu juga untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Kita cukup perhatikan kemana arah garis-garis ini. Selanjutnya materi mengenai apa itu organisasi gerakan pramuka. Organisasi gerakan pramuka ini adalah organisasi non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Kata pramuka ini sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karena yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Materi selanjutnya yaitu mengenai apa itu administrasi kepramukaan dan mengapa administrasi kepramukaan itu penting. Administrasi kepramukaan adalah keseluruhan proses sumber-sumber personil dan material yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan bersama. Proses ini mencakup perencanaan, organisasi, koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan, dan pelayanan dari segala sesuatu mengenai urusan gerakan pramuka yang berhubungan langsung dengan gerakan kepramukaan.
Administrasi kepramukaan memiliki peranan penting dalam pengelolaan gugus depan, yaitu sebagai pengelola dan pengawasan kegiatan tulis-menulis dalam gugus depan, sebagai pedoman pelaksanaan keadministrasian dalam gerakan pramuka, serta sebagai acuan dan pendorong kreativitas pramuka dalam tata cara tulis-menulis di gugus depan. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan peran gerakan pramuka dalam pendidikan. Fungsi gerakan pramuka dalam pendidikan adalah sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga. Sedangkan untuk peran kepramukaan dalam pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anggotanya, sehingga bisa mencetak generasi penerus bangsa yang jujur dan jauh dari perbuatan tercela. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan simpul dan ikatan, serta fungsi dari simpul mati dan simpul hidup. Simpul secara singkat berarti hubungan tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan tali dengan benda lainnya, seperti hubungan tali dengan kayu. Simpul mati berfungsi untuk menyambung dua utus tali yang sama besar dan tidak licin. Sedangkan fungsi dari simpul hidup adalah untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tetapi untuk melepaskannya tidak susah. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam simpul. Yang pertama yaitu simpul mati. Cara membuatnya seperti ini. Selanjutnya, simpul hidup. Selanjutnya, simpul 8. Simpul 8 ini bentuknya seperti angka 8 kan? Selanjutnya, simpul jangkar. Selanjutnya, simpul pangkal. Yang terakhir ada simpul rantai. Jika simpul rantai ini benar, maka saat kita menarik tali yang di atas ini, dia bisa langsung terlepas. Cara cepat menghafal sandi Morse yaitu menggunakan kata kunci dimulai dari ano, Bonaparte, coba-coba, dominan, paterjonan, golongan, Himalaya, Islam, Jagoloro, komando, limonande, motor, notes, omono, pertolongan, konokaro,
Rasohe, Sahara, Ton, Unisco, Persikaro, Winoto, Sosendero, Yoshimono, dan Zoroaster. Untuk menuliskan kalimat sandi Morse ini kita bisa menggunakan rumus huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5. Yang pertama A, I, U, E, dan O. Untuk huruf A sampai E ini menggunakan tanda titik. Untuk huruf O itu menggunakan tanda strip. Misal contoh kalimat Mia. Di kata kunci tadi M itu motor. Motor berarti ada huruf O dan O. Berarti kita tulis strip, garis miring. Garis miring ini untuk pemisah antar huruf. Selanjutnya I. I itu tadi ada Islam. Berarti ada huruf I dan A. Berarti titik, garis miring lagi. Selanjutnya huruf A. A itu ano. Berarti ada huruf A dan O. Berarti kita tulis titik dengan strip. Lalu kita kasih di ujungnya garis miring 2. Nah, garis miring 2 ini fungsinya untuk mengakhiri suatu kalimat. Materi selanjutnya yaitu mengenai falsafah kepramukaan. Falsafah kepramukaan ini terdiri dari Pancasila, Trisatya, Dasadharma, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Trisatya adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh setiap anggota gerakan pramuka. Ada 6 unsur kewajiban utama Trisatya. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, sesama hidup. Yang kelima, masyarakat. Yang keenam, Dasadharma. Dasadharma merupakan tuntunan tingkah laku dalam melaksanakan satya atau janji, ikrar, dan ungkapan hati. Dasadharma ini berisi tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan bergembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga merupakan ketentuan dasar dan operasional visi dan misi gerakan pramuka. Sedangkan untuk tujuan dari ADART ini adalah sebagai penyelenggara untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan kehidupan gerakan pramuka. Materi selanjutnya yaitu mengenai mengapa pramuka penting dalam pendidikan. Pramuka penting dalam pendidikan karena dengan pramuka bisa membentuk karakter pemuda bangsa seperti kedisiplinan, kesopanan, patuh pada aturan, kecakapan dalam berpikir, dan menggunakan cara kreatif dalam pemecahan masalah. Itu mengenai peta pita. Peta pita ini adalah peta yang menunjukkan perjalanan mulai dari kita berangkat sampai tiba di lokasi yang dituju. Cara pembuatannya itu seperti ini.
pita ini terdiri dari nomor, waktu, arah, jarak, keterangan kiri, rute kiri, rute kanan, keterangan kanan. Peta pita ini cara penulisannya dimulai dari bawah ke atas. Misal nomor 1. Untuk waktu, misalkan kita berangkat pukul 7.30. Untuk arah, kita bisa menggunakan kompas. Misalkan arah yang tuju itu ke arah utara, seperti kita buat seperti arah yang ditunjukkan kompas seperti ini. Untuk jarak itu sudah ditentukan oleh skala. Jadi kita bisa misalkan jaraknya itu 80 meter. Kita tulis 80 meter. Untuk keterangan kiri ini kita harus berjalan dulu. Terus di sebelah kiri misal kita melihat pohon. Untuk ini kita gambar pohon. Jadi di keterangan kirinya kita tulis pohon. Misal pohon mangga ya. Untuk rute kanan, misalkan di sebelah kanan kita melihat ada rumah besar. Kita gambar rumah. Nah, di keterangan kanan kita tuliskan rumah. Setelah kita tiba di tujuan pertama, maka kita melihat waktu. Pukul berapa kita sampai di tempat tujuan pertama itu. Misal 8:15. Maka kita tulis di sini jam 8:15. Untuk rute-rute selanjutnya kita buat seperti ini terus sampai ke tempat tujuan akhir. Itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai kepramukaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.